Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Ramadan akan kita jelang. Di ufuk barat, sebentar lagi bulan yang seperti tandan itu segera akan kita saksikan. Namun terbayang Ramadan tahun ini sepertinya kita akan lalui tidak seperti Ramadan yang pernah kita lalui sebelumnya. Tahun ini COVID-19 atau COVID-19 mengancam negeri kita, mengancam seluruh sendi-sendi sosial kehidupan kita. Rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama agak merenggang karena mau tidak mau kita harus melakukan pembatasan sosial. Sementara Ramadan menjelang untuk menyatukan kita kembali. Namun yang cukup kita sayangkan pada Ramadan kali ini, kemungkinan besar kita tidak akan bisa tarawih bersama. Kemudian kemungkinan besar kita tidak akan bisa Idul Fitri bersama karena masih pembatasan sosial ini. Terbayang wajah saudara-saudara kita di kampung halaman, wajah anak istri kita di kampung halaman bagi yang masih ada di rantau. Ini tentu menyakitkan dan ini tentu akan sulit kita lewati. Tetapi sesulit apapun ujian yang kita hadapi tahun ini, mau tak mau kita harus lewati dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin membuka kenangan kembali pada kita semua apa yang terjadi pada Ramadan beberapa puluh tahun yang lalu yang pernah kita lalui. Ramadan di kampung halaman betapa sangat-sangat mengesankan. Selalu kita kenang Ramadan di kampung halaman bersama sanak saudara, betapa luar biasa. Di kampung halaman Mandar yang ingin saya ceritakan misalnya, menjelang Ramadan, orang-orang di kampung mulai akan sibuk menyiapkan dirinya masing-masing, menyiapkan kampung, menyiapkan keluarga. Mereka mulai akan mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan makanan, menggiling padi dan seterusnya. Kemudian dibawa pulang ke rumah untuk menghadapi Ramadan. Betapa kampung halaman luar biasa, bergembira, bersenang-senang ketika akan menyambut Ramadan. Di kampung halaman, anak-anak akan mengumpulkan kayu. Mereka akan mengumpulkan buah camplung. Kalau dalam istilah orang Mandar disebut dengan buah punaga. Buah camplung itu kemudian akan dibawa pulang ke rumah, digabung dengan buah kemiri, lalu ditumbuk. Buah kemiri dan buah camplung itu menyatu, mengeluarkan minyak yang aromanya luar biasa, disiapkan untuk dibakar di malam pertama Ramadan itu. Itulah yang menyebabkan kampung halaman kita mengesankan di masa lalu. Anak-anak akan sibuk mencari tempurung kelapa. Mereka akan menyusun tempurung kelapa itu di atas sebuah tongkat, disusun untuk dibakar di malam hari. Anak-anak akan mencari sampah-sampah plastik, dibuatkan kawat, lalu disusun di atas kawat itu, lalu dibakar, dan sampah plastik itu akan menetes sepanjang malam. Anak-anak kemudian bergembira ria, berlari sepanjang jalan, melihat kampung halaman yang temaram, ada banyak obor di kanan kiri rumah. Orang kemudian membuka Ramadan dengan kenduri dari rumah ke rumah, saling bertukar makanan. Makanannya luar biasa, enak-enak. Mereka akan memotong ayam, bahkan ada yang memotong kambing di malam pertama Ramadan. Inilah yang sangat eksotik di kampung halaman Mandar ketika Ramadan menjelang.
Mereka akan memasang tongkat-tongkat api di mana-mana. Buah-buah camplung itu akan diletakkan di jalan, di pagar rumah, di tangga rumah, sampai di tiang pusat rumahnya orang Mandar, sampai di sumur, di dapur, dan di jalan-jalan di kebun menuju halaman belakang rumah, termasuk halaman menuju ke laut. Itulah luar biasanya kampung halaman Mandar ketika Ramadan akan menjelang. Yang sangat sulit kita lupakan di malam pertama Ramadan adalah suasana kenduri dari rumah ke rumah. Dalam istilah orang Mandar disebut dengan pambaca-baca. Semua rumah akan melakukan kenduri dan anak-anak akan sangat senang sekali bertukar makanan sesama orang kampung. Setelah itu, mereka akan keluar rumah berbondong-bondong menuju masjid. Tapi sebelumnya, di masjid maupun di rumah masing-masing, mereka telah melakukan tadarus Al-Quran, melakukan tartil Quran dari rumah ke rumah. Mereka kemudian berbondong-bondong datang ke masjid. Sapaan antar warga luar biasa, sangat terasa persaudaraan di kampung halaman. Mereka memulai ibadah malam dengan sholat isya, dilanjut dengan sholat tarawih. Di antara sholat isya dan sholat tarawih itu, di Mandar ada yang disebut dengan kiriman baca Fatihah. Warga kampung halaman akan menyumbangkan sejumlah uang, sejumlah rezeki untuk masjid dan memohon baca Fatihah untuk jamaah, ditujukan kepada orang-orang tua mereka yang sudah mendahulu. Ini sebuah tradisi yang luar biasa. Ada amalan yang dibangun di dalamnya. Setelah baca Fatihah, mereka memulai sholat tarawih secara berjamaah. Imam-imam di kampung kami sangat-sangat bersahaja. Mereka memimpin tarawih dengan sangat lirih, dengan sangat khusyuk. Bacaan mereka asik, kita khusyuk sebagai makmum mendengarkan di belakang. Bacaan mereka tidak dipanjang-panjangkan. Surah yang dibawakan juga tidak panjang, karena mereka paham ini adalah tanah Mandar, ini adalah Indonesia. Tidak banyak orang yang menghafalkan Al-Quran dan bisa menegur sang imam jika terjadi salah di dalam membaca. Itulah gambaran imam-imam di kampung kami. Di berbagai kampung di Mandar, cara pelaksanaan salat tarawihnya berbeda-beda. Ada yang melaksanakan salat tarawih terlebih dahulu, baru kemudian disusul dengan ceramah Ramadan, atau ceramah tarawih, atau kultum. Tetapi juga di beberapa masjid yang lain ada setelah sholat isya dilanjut dengan ceramah Ramadan. Nah, ini yang perlu kita catat. Ceramah para ustadz di kampung-kampung kami sangat sederhana. Mereka tidak membicarakan sesuatu yang menakut-nakuti umat. Mereka tidak mengkafirkan orang, tidak membid'ah-bid'ahkan orang. Ceramah mereka sangat menyenangkan. Ceramah mereka menyinggung soal kehidupan sehari-hari, bagaimana beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk. Mereka paling-paling kalau di Mandar sedikit-sedikit menyinggung soal tasawuf, karena mau tak mau harus dicatat bahwa penyebaran Islam di tanah Sulawesi, termasuk di tanah Mandar, itu disebarkan dengan cara pendekatan tasawufi atau pendekatan tarikat. Dengan demikian, perkembangan ajaran tasawuf dan tarikat di tanah Mandar tumbuh subur betapa luar biasa. Itu yang menyebabkan seringkali penyampaian para ustadz di masjid-masjid seringkali menyinggung persoalan-persoalan tasawuf. Setelah sholat tarawih, mereka akan pulang dari masjid, dan sepanjang jalan
kita akan menemukan temaram yang luar biasa. Di samping obor-obor yang didirikan oleh pemuda-pemuda kampung di sepanjang jalan, ada banyak pula penjual-penjual di pinggir jalan. Mereka akan jualan kacang rebus, akan jualan pisang goreng, akan jualan singkong goreng. Ada yang tidak bisa dilupakan kalau di Mandar. Di Mandar itu ada satu minuman yang selalu ada setiap Ramadan tiba, namanya sarakbah. Sarakbah ini selalu ada dan menghias panjang jalan. Sepulang orang dari masjid, biasanya orang akan mampir di sebuah lapak atau di kolong rumah. Mereka menikmati sarakbah dan singkong rebus sambil sedikit berbicara antar sesama mereka, mengobrol persoalan-persoalan keseharian mereka, lalu pulang ke rumah. Ketika mereka pulang ke rumah, tidak sekaligus mereka tidur, tapi kemudian mereka melanjutkan dengan tadarus, bersalawat, dan seterusnya. Bagi ibu-ibu rumah tangga, biasanya mereka akan cenderung lebih cepat tidur di malam hari. Kenapa? Karena ibu-ibu rumah tangga akan lebih cepat bangun pada jam 2 malam untuk membuat masakan menuju sahur. Sementara anak-anak muda, imam kampung, dan guru-guru kita di kampung halaman, para guru ngaji, mereka sangat betah berbincang di musola, berbincang di masjid, membincang tentang agama, membincang tentang tasawuf, membincang tentang tarikat, dan apapun yang berhubungan dengan ketuhanan. Yang menarik adalah di kampung halaman Mandar, di malam hari, pemuda kami hampir tak pernah tidur. Mereka akan tidur di masjid. Mereka kemudian akan terbangun di malam hari, ya kira-kira jam 2 malam. Mereka akan berkeliling kampung, melakukan yang namanya, kalau di Mandar disebut dengan pas sahur. Orang membangunkan masyarakat, orang kampung untuk makan sahur. Ini peristiwa yang luar biasa bagi anak-anak muda di kampung halaman. Pas sahur adalah momentum yang luar biasa, pencarian identitas diri bagi anak-anak muda di kampung halaman. Dan ini saya yakin semua orang akan merindukan suasana ini. Meskipun yang cukup kita sayangkan, di beberapa tempat atau di masa lalu, kita seringkali melihat kejadian di mana pas sahur ini menyebabkan anak-anak muda kita kadang-kadang tawuran. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Tapi itulah dinamika kampung halaman. Setelah pas sahur, ibu-ibu sudah menanak nasi, terutama di masa lalu, masih menimba air dari sumur, kemudian menghidangkan makanan. Keluarga akan berkumpul, kemudian mereka akan sahur bersama, makan bersama. Mungkin hanya piring, sendok, dan juga gelas yang berdenting di atas meja tanpa ada suara yang keluar. Karena memang bangun di subuh hari bukan sesuatu yang mudah, tetapi karena ini ibadah, mereka siap dan mereka sahur. Dan mereka akan akhiri dengan berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Usai subuh, biasanya ada ceramah sedikit dari imam kampung atau para guru-guru ngaji di kampung. Dan mereka akan akhiri dengan berjalan-jalan keliling kampung di pagi hari menikmati waktu subuh. Begitulah suasana kampung halaman kita di bulan suci Ramadan, mulai dari sore hari sampai tarwih sampai menuju pagi.